Renungan Senin 23 Juni 2025. Jangan kamu menghakimi. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 1-5. Saudara-saudariku terkasih, dalam menjalani hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan untuk menghakimi atau memaafkan, membalas atau memberi kesempatan lagi. Atau ketika kita berhadapan dengan kesalahan orang lain, kita memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana kita akan memberi tanggapan. Orang lebih gampang menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, dalam bagian terakhir khotbah Yesus di bukit, khususnya dalam perikop Injil hari ini, Yesus memberi awasan berupa larangan kepada murid-muridnya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudari, Yesus melarang para muridnya agar tidak menghakimi orang lain secara sepihak atau menghakimi orang lain tanpa memahami situasi dengan motif yang berbeda. Ia mengajak mereka menghindari sikap menghakimi yang tidak adil, karena Tuhan akan menghakimi dengan adil sesuai dengan standar yang mereka pakai untuk menghakimi orang lain. Motif di balik larangan Yesus ini adalah agar mereka bersama yang lain hidup dalam suasana kasih, belas kasih, pengampunan, pengertian terhadap orang lain. Di samping itu juga ia mengajak mereka untuk menerima kekurangan sesamanya dan memberi tempat baginya untuk bertobat atau memperbaharui diri. Saudara-saudariku terkasih, Yesus juga memberi kritikan kepada orang-orang yang suka menghakimi kesalahan kecil orang lain, sementara mereka sendiri memiliki kesalahan yang lebih besar. Dia tegas mengatakan, "Mengapa engkau melihat celumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudariku, kata-kata Yesus ini mengajar para murid untuk melihat, mengoreksi diri sendiri dan memperbaiki kesalahan sendiri sebelum menghakimi orang lain, sebelum menilai orang lain. Kerendahan hati untuk melihat diri dan memahami kelemahan orang lain adalah sikap yang baik dan positif yang dimiliki oleh orang yang bertindak sesuai dengan hati nurani. Tindakan seperti ini akan membawa kehidupan, kebahagiaan dalam hidup bersama yang lain. Bagaimana tanggapan kita atas perintah dan larangan Yesus ini? Saudara-saudariku terkasih, betapa susahnya membiasakan diri untuk tidak melihat hal negatif dalam diri sesama. Betapa sulitnya kita bersikap rendah hati di hadapan sesama dan mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Kita lebih mudah menjaga diri sendiri dari serangan orang lain. Hidup kita harus aman dan mencari kekuatan untuk tidak dikatakan negatif oleh orang lain. Maka sering kita lupa diri. Kita senang melihat diri sendiri aman dan sesama tidak aman dengan menunjukkan kesalahannya. Karena itu Yesus mengajak kita agar bertobat. Jangan menghakimi orang lain secara sepihak, semau kita. Kita perlu introspeksi diri sendiri, berusaha hidup bersama yang lain dalam suasana kasih dan belas kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, Tuhan akan menghakimi kita secara adil sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita terhadap sesama kita sendiri. Mari kita baharui sikap kita.